warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik baru SMA Negeri 1 Kepoh Baru. Perkenalkan, saya Miftahul Hasanah, guru sejarah SMA Negeri 1 Kepoh Baru, atau kalian bisa memanggil saya Bu Miftah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah membuat kebijakan self-quarantine demi menghindari percepatan penyebaran virus tersebut. Kalian selalu jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa sering-sering untuk mencuci tangan. Nah, kalian juga jangan lupa bawa hand sanitizer dan juga masker ketika kalian bepergian. Nah, ini untuk menghindari percepatan penyebaran virus COVID-19. Nah, kalian juga harus membiasakan berjemur di pagi hari. Nah, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam dunia pendidikan, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau biasa disingkat dengan PJJ. Nah, ketika dalam PJJ, kalian akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara online. Jarak jauh, mungkin banyak dari kalian yang akan merasa bosan karena kalian melakukan pembelajaran di rumah dan juga melakukan segala aktivitas di rumah. Nah, kalian juga mungkin akan penasaran bagaimana teman-teman baru kalian ketika di SMA Negeri 1 Kepoh Baru, dan kalian juga akan rindu di sekolah. Kalian juga penasaran kan bagaimana guru-guru di SMA Negeri 1 Kepoh Baru? Nah, oleh sebab itu, untuk mengurangi kebosanan kalian ketika belajar di rumah, pada materi MPLS hari ketiga ini kita akan membahas tentang menumbuhkan motivasi dan semangat belajar di era kebiasaan baru. Wah, ketika Bu Miftah mendapat tugas untuk menyampaikan motivasi dan semangat belajar, Bu Miftah itu merenungi bagaimana motivasi dan semangat Bu Miftah ketika dulu masih sekolah. Nah, pasti banyak hal yang mempengaruhinya, baik dari dalam maupun dari luar. Pembahasan motivasi dan semangat belajar yang akan Bu Miftah sampaikan mungkin tak dapat berdampak banyak untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar kalian ketika belajar di rumah. Karena apa? Karena motivator ternama pun sulit untuk merubah atau menumbuhkan motivasi dan semangat belajar kalian. Karena pada dasarnya yang memunculkan motivasi dan semangat belajar kalian adalah diri kalian sendiri, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah motivasi intrinsik. Pada dasarnya yang memunculkan motivasi, niat, dan membuat kalian melangkah itu adalah diri kalian sendiri. Tapi pada penyampaian kali ini, Bu Miftah akan menyampaikan beberapa tips tentang menumbuhkan motivasi dan semangat belajar yang Bu Miftah rangkum dari Google, YouTube, maupun dari pengalaman pribadi. Yang pertama dan utama adalah kalian harus membaca doa terlebih dahulu. Kalian pasti sudah tahu kan keutamaan dari berdoa. Nah, kalian mulailah berdoa ketika memulai aktivitas, baik aktivitas belajar maupun aktivitas yang lainnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Atau kalian bisa baca doa yang lainnya sesuai keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Yang kedua, jadikan belajar sebagai aktivitas yang memang pengen kalian lakukan. Wah, kira-kira gimana tuh ya caranya menjadikan belajar sebagai aktivitas yang pengen kalian lakukan? Temukan jawabannya pada diri kalian sendiri. Nah, untuk yang baru mengawali, tidak perlu banyak memaksa diri kalian dengan cara memaksa belajar yang terlalu berlama-lama. Kalian bisa mulai dengan belajar dengan waktu yang mungkin 30 menit setiap harinya. Tetapi yang terpenting adalah kalian melakukannya konsisten dan berkelanjutan. Nah, lebih baik 30 menit setiap hari dalam satu minggu. Misalkan kalian melakukannya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Daripada kalian melakukannya mungkin 100 menit tetapi hanya melakukannya di hari Senin saja. Nah, itu akan lebih efektif jika kalian melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, ketika dalam belajar, kalian luangkan juga waktu untuk beristirahat. Jangan selama 30 menit itu kalian hanya belajar saja. Nah, bisa kalian lakukan 15 menit fokus belajar, kemudian 3 menit kalian bisa istirahat. Nah, kalian bisa istirahat dengan melihat video-video lucu, atau cukup dengan rebahan, atau keluar dengan peregangan. Jadi nanti itu akan bisa menumbuhkan konsentrasi dan fokus kalian. Jadi kalian bisa lebih fresh lagi. Kemudian setelah istirahat, silakan kalian lanjutkan belajar lagi. Nah, itu nanti akan lebih mudah kalian memahami materinya. Kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu tahu cara belajar yang terbaik dan efektif. Nah, pertanyaannya, bagaimana metode belajar yang efektif itu? Bagaimana ya?
Nah, metode yang terbaik apakah dengan cara kita membaca atau kita dengan mendengar atau juga mempraktekannya? Nah, sebenarnya banyak metode-metode pembelajaran yang efektif, tetapi masing-masing dari kita mungkin metodenya akan berbeda karena metode yang terbaik itu sesuai dengan karakteristik kita. Nah, dalam metode belajar itu ada auditory, kinestetik, dan juga visual. Auditory, orang yang auditory akan lebih mudah memahami materi apabila mereka dengan cara mendengarkan materi. Kemudian orang yang visual, mereka akan lebih memahami materi dengan cara mereka melihat atau membaca. Kemudian yang terakhir itu ada kinestetik. Orang yang kinestetik biasanya akan lebih mudah memahami materi dengan cara mereka mempraktekannya. Nah, kalian termasuk yang mana? Temukan jawabannya dengan kalian selalu berlatih. Apakah kalian kemampuannya di auditory, visual, atau kinestetik? Atau bisa juga kemampuan tiap orang itu pasti akan berbeda. Ada juga yang bisa menggabungkan kemampuan auditory dan juga visual. Ada juga auditory dengan kinestetik atau visual dengan kinestetik. Nah, temukan kemampuan kalian dan menemukan metode belajar yang terbaik. Yang keempat, yaitu tahu manfaat dan tujuan belajar. Nah, ada yang semangat belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus. Ada juga yang ingin membanggakan orang tua. Ada juga yang belajar karena mereka ingin belajar, karena passionnya. Ada juga yang berkeinginan untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri. Ada juga yang belajar karena ingin. Nah, di antara itu pasti yang membuat nyaman dan bahagia yaitu jika kalian melakukannya karena kamu ingin, bukan karena kamu harus. Nah, kalian pasti tidak asing dengan seseorang yang bernama Najwa Shihab dan Maudy Ayunda. Pasti kalian mengenalnya. Nah, mereka berdua adalah salah satu contoh yang mereka melakukan belajar karena mereka ingin. Mereka akan melakukan belajar itu karena mereka anggap belajar itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, mereka juga akan merasakan sesuatu yang berbeda dan aneh ketika mereka tidak belajar. Belajar itu membuat mereka nyaman dan bahagia. Nah, Bu Miftah harap kalian juga melakukan belajar karena kamu ingin, bukan karena kamu harus. Jadi kalian melakukannya karena kamu merasa nyaman dan bahagia. Kita masuk ke tips yang kelima, yaitu fokus atau konsentrasi. Fokus pada satu kegiatan dalam jangka waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Karena banyak banget pastinya gangguan di sekitar kita yang bikin konsentrasi kita itu gampang banget untuk buyar. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk membuat tetap fokus atau konsentrasi. Bisa juga kalian hindari sesuatu yang membuat tidak fokus, misalnya di depan televisi. Nah, senyapkan juga notifikasi media sosial di HP kalian. Nah, itu akan mengganggu kalian ketika pembelajaran secara daring. Nah, misalkan pembelajaran sudah dimulai di sekolah, kalian ketika belajar di rumah bisa menitipkan HP kalian kepada orang tua. Itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kalian. Kita masuk tips yang ke-6, yaitu temukan skill dan minat kalian. Bagi yang belum tahu skill dan minatnya, jangan takut dan harus tetap semangat. Mungkin akan terasa berat, tapi hasilnya akan menyenangkan. Wah, Bu Miftah jadi keinget quote nih. Quote-nya berbunyi demikian. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kalian tidak mau kan yang tergolong dalam orang-orang yang bodoh? Nah, selagi ada keinginan dan tekad yang kuat, berani melakukan, rintangan pasti akan ditaklukkan. Kemudian kita lanjut ke tips yang ke-7, yaitu buat target. Target yang dibuat itu harus rasional. Misal di hari Senin minggu pertama, saya itu akan mempelajari materi kolonialisme dan imperialisme dan mengerjakan beberapa latihan soal. Nah, itu adalah target yang Bu Miftah menurut Bu Miftah itu adalah rasional. Ini misalnya saja dalam pembelajaran sejarah. Nah, kemudian di minggu kedua, Bu Miftah nanti akan mempelajari tentang perjuangan melawan kolonialisme. Dan minggu selanjutnya bisa dilanjutkan ke proklamasi dan materi-materi selanjutnya. Nah, kalian silakan buat target sendiri yang menurut kalian itu rasional dan bisa tercapai di hari-hari itu. Nah, kalian juga bisa, misalkan hari Senin ingin memahami pelajaran apa, hari Selasa ingin memahami pelajaran apa, dan begitu juga seterusnya. Kemudian kita lanjut ke tips yang ke-8, yaitu penentuan lingkungan belajar. Ada yang suka dalam lingkungan yang tenang, ada juga yang nyaman sambil mendengarkan musik. Ada juga yang belajar secara mandiri, ada juga yang lebih nyaman belajar secara bersama-sama.
Kemudian yang ke-9 yaitu ketika mengalami kesulitan jangan menyerah, semangat hadapi tantangan dan kesulitan. Ingat kembali yang tadi Bu Miftah sampaikan, selagi ada keinginan dan tekad yang kuat berani melakukan, maka rintangan pasti akan bisa ditaklukkan. Kemudian kita lanjut ke tips yang ke-10 yaitu baca dulu materi sebelum memulai pembelajaran. Buat apa? Kan ketika belajar kita ingin memahami materi. Nah, keuntungan dari mempelajari materi terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu biar kalian tahu apa yang kalian tidak tahu dan ingin kalian ketahui. Jangan yang maunya disuapin melulu. Jadi tidak mau belajar materi ketika tidak dibeli materi. Nah, kalau gurunya tidak ngasih tahu, terus kalian juga tidak mau cari tahu. Nah, itu adalah metode yang kurang bagus. Nah, kalian jadilah peserta didik yang aktif sebagaimana amanat dalam kurikulum 2013, yaitu peserta didik yang aktif mempelajari materi, jangan tergantung pada guru. Kalian bisa mencari materi di buku, Google, internet, atau di media yang lainnya. Nah, belajar di pagi hari itu lebih mudah menyerap materi dengan lebih cepat, misalkan saja sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Nah, karena di era kebiasaan baru, kalian akan belajar di rumah. Penentuan tempat belajar itu akan menjadi sangat penting. Kalian jangan belajar di atas kasur ya, nanti pasti kalian ujung-ujungnya malah tidur, bukan belajar. Kalau ada pertanyaan, apakah kalian termasuk anak yang tangguh atau anak yang mudah menyerah? Tentu jawabannya kalian adalah anak-anak tangguh Indonesia yang tidak mudah bilang gak bisa, dan gak bisa. Nah, kalian tidak patah semangat meskipun mengalami kegagalan. Karena apa? Kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Nah, ketika kesempatan datang, cepatlah lakukan dan jangan sia-siakan waktu hanya untuk bertanya-tanya mengapa harus dilakukan. Bu Miftah ingin mengutip quote kembali, yang buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa baca tulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, meninggalkan belajar dan belajar kembali. Nah, kemudian kita masuk materi yang kedua. Nah, kalau capek istirahat sebentar dulu ya. Kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang kurikulum. Nah, dalam kurikulum 2013 itu menekankan keaktifan peserta didik. Jadi, kalian sebagai peserta didik harus aktif, bisa aktif bertanya, aktif berpendapat, atau aktif melakukan kegiatan praktek. Nah, langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam pembelajaran kurikulum 2013, kalian juga harus tahu aspek-aspek apa yang dinilai dalam kurikulum 2013. Nah, kemudian Bu Miftah akan menyampaikan aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga yaitu aspek sikap. Nah, dalam aspek yang pertama itu pengetahuan, berarti yang dinilai dari kalian yaitu kemampuan pemahaman materi kalian. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan, berarti yang dicari tahu dan dinilai dari guru kalian yaitu bagaimana keterampilan kalian, baik dari praktek, proyek maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek penilaian yang terpenting menurut Bu Miftah, yaitu aspek penilaian berupa sikap. Jadi sikap kalian itu akan dinilai Bapak Ibu guru kalian dalam pembelajaran. Nah, contoh penilaian sikap dalam pembelajaran kurikulum 2013, misalnya yang pertama, itu bisa dinilai juga dari cara komunikasi kalian. Nah, ketika dalam pembelajaran daring, tidak dipungkiri kalian pasti akan sering berkomunikasi dengan guru-guru kalian melalui media sosial, baik itu Google Classroom, WhatsApp, YouTube, maupun media yang lainnya. Nah, ketika kalian menggunakan media sosial tersebut dalam pembelajaran, nah kalian gunakanlah nama asli kalian, bukan nama samaran. Nah, itu harus kalian pahami dan kalian hiraukan. Nah, kemudian ketika kalian ingin menghubungi guru kalian, misalkan dalam chat WA, nah kalian ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah salam, silakan kalian sebutkan nama kalian atau identitas kalian beserta kelasnya. Kemudian baru ajukan pertanyaan, bukan langsung bu, hanya bu, terus kemudian
ketika belum dibalas hanya panggil gitu-gitu terus. Nah, itu ada kemungkinan kenapa guru kalian tidak membalas, karena kalian masih belum menggunakan cara yang baik dan benar. Tugas pada materi MPLS kali ini, tulislah pada kolom komentar kesimpulan atau nilai yang dapat kalian ambil dari materi yang Bu Miftah sampaikan. Sekian dari Bu Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semoga tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran. Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah membuat